Halo, nama saya Chandra Perdamenta, NIM 180301227. Di sini saya akan menjelaskan aspek keselamatan dalam menggunakan pestisida. Pestisida adalah racun bagi hama, tapi tidak menutup kemungkinan pestisida ini dapat meracuni manusia. Salah satu gejala yang perlu diketahui adalah mual-mual, kepala pusing, dan otot kejang. Racun pestisida dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 cara, yaitu pertama itu kulit, yang kedua itu pernafasan, yang ketiga itu ada pencernaan. Oleh sebab itu, aspek keselamatan yang perlu kita ketahui harus dapat menutupi ketiga cara tersebut. Aspek keselamatan yang perlu kita ketahui dalam penggunaan pestisida antara lain yang pertama itu topi. Topi selain melindungi kepala dari sinar matahari, topi juga dapat berfungsi sebagai pelindung kulit kepala dari cairan pestisida yang diterbangkan oleh udara. Adalah kacamata. Kacamata yang saya maksud bukanlah kacamata yang untuk dipakai untuk jalan-jalan, melainkan kacamata yang sebagai berikut ini. Ya, kacamata ini dapat melindungi mata dari segala sisi, yang berfungsi sebagai pelindung mata agar tidak terjadi iritasi pada mata yang disebabkan oleh penggunaan pestisida. Yang ketiga, masker. Masker yang saya maksud bukanlah masker yang seperti ini, melainkan masker yang memiliki filter udara, yang dimana pestisida dapat diterbangkan oleh udara dan masuk melalui hidung dan mulut jika tidak menggunakan masker. Oleh sebab itu, masker yang digunakan sebagai berikut. Masker tersebut dapat melindungi kita dari partikel-partikel pestisida yang berukuran mikron yang diterbangkan oleh angin. Keempat itu sarung tangan. Sarung tangan berfungsi sebagai pelindung kulit tangan dari kontak langsung dengan pestisida. Oleh sebab itu, sarung tangan yang digunakan adalah sarung tangan yang terbuat dari plastik maupun karet seperti ini. Sarung tangan kain tidaklah diperkenankan karena dapat menyerap cairan pestisida, dimana jika terserap oleh kain pestisida dapat menyebabkan kontak langsung dengan kulit tangan. Dalam penggunaan sarung tangan perlu diperhatikan, mulut dari sarung tangan bukanlah seperti ini, berada di luar, melainkan seperti ini, berada di dalam pakaian. Ini berfungsi agar cairan pestisida tidak masuk melalui sela-sela yang ada di sini. Yang kelima itu penggunaan baju. Baju yang digunakan adalah baju yang berlengan panjang agar kulit lengan di bagian sini tidak terkontak langsung dengan pestisida. Bahan baju yang kita gunakan sebaiknya adalah bahan baju yang terbuat dari plastik, di mana tidak kain seperti ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kain yang kita gunakan dapat menyerap pestisida yang dapat menyebabkan kontak langsung dengan kulit. Oleh sebab itu, penggunaan baju yang sebaiknya kita gunakan adalah yang terbuat dari bahan plastik. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke bagian bawah badan kita. Yang keenam adalah celana panjang. Celana panjang berfungsi untuk melindungi kulit kaki dari pestisida. Bahan yang digunakan sebaiknya adalah bahan terbuat dari plastik. Yang ketujuh, penggunaan sepatu boot. Sepatu boot berfungsi untuk melindungi kaki dari pestisida. Hal yang perlu diketahui adalah mulut sepatu harus berada di dalam celana agar pestisida tidak masuk dari mulut sepatu. Setelah selesai pengaplikasian pestisida, sebaiknya sampah pestisida dikubur dan tidak dibakar, karena jika dibakar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Setelah kita selesai pengaplikasian pestisida, sebaiknya kita lakukan mandi dan membersihkan tubuh dari pestisida yang berada di bagian tubuh kita.
Adapun bahan alat-alat yang kita gunakan untuk APD tadi sebaiknya dicuci agar bisa kita gunakan kembali. Selanjutnya, pertolongan pertama yang harus kita lakukan pada korban yang mengalami keracunan pestisida. Yang pertama itu keracunan melalui kulit. Keracunan melalui kulit dapat dilakukan dengan cara mencuci bagian yang terkena pestisida dengan air mengalir dan sabun. Itu iritasi mata. Pertolongan pertama pada iritasi mata dapat dilakukan dengan cara mencuci mata dengan air mengalir dan tidak diperkenankan untuk menggosoknya karena dapat menyebabkan pestisida menyebar ke seluruh bagian mata. Selanjutnya, kita dapat membawa pasien ke klinik terdekat atau rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut pada mata. Itu adalah keracunan melalui pernafasan, di mana korban harus dibawa ke lapangan terbuka. Jika korban menggunakan pakaian ketat, maka sebaiknya dilepas atau dilonggarkan. Dan jangan panik, jaga kondisi korban tetap normal sehingga korban dapat bernafas dengan baik, dan segera hubungi para medis sehingga dapat melakukan pertolongan lebih lanjut. Yang keempat, keracunan melalui mulut. Keracunan pada mulut dapat kita lakukan pertolongan pertama dengan cara mencuci mulut dari sisa-sisa pestisida, kemudian membawa korban ke puskesmas atau rumah sakit terdekat agar dirawat lebih lanjut. Informasi yang dapat saya sampaikan, dan ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga para petani lebih baik mengeluarkan uang untuk membeli alat APD lengkap daripada mengeluarkan uang demi ke rumah sakit. Sekian dan terima kasih.